Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Demokrasi kerumunan. Sistem pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak 2020 dituntut beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Jika tidak, bukannya menjadi ajang kontestasi demokrasi, melainkan Pilkada akan menjelma menjadi epicentrum malapetaka. Aturan main Pilkada saat ini belum sepenuhnya mengintegrasikan kondisi pandemi COVID-19. Adaptasi baru sebatas di tingkat peraturan Komisi Pemilihan Umum lewat PKPU nomor 6 tahun 2020 yang diperbarui dengan PKPU 10/2020 yang isinya tentang kewajiban protokol kesehatan dalam seluruh tahapan pilkada. Sayangnya, aturan ini tumpul dalam implementasi. Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon menjadi gambaran bagaimana aturan ini tak bergigi. Badan Pengawas Pemilu mendapati 243 pelanggaran protokol kesehatan, yakni arak-arakan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Persoalannya, aturan yang tidak dipatuhi ini tidak memuat sanksi jika paslon melanggar protokol kesehatan. Sanksi mengenai pelanggaran protokol kesehatan tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan. Jelas tidak akan efektif karena ketentuan sanksi ditujukan bagi perorangan, bukan paslon pilkada. Para kontestan ini akan lebih takut ancaman diskualifikasi pencalonan ketimbang ancaman pidana. Apalagi ancaman pidana tidak langsung serta-merta menyasar para kontestan. Karena itulah, butuh perubahan mendasar dalam aturan main pilkada tahun ini. Butuh sanksi tegas bagi paslon pelanggar protokol kesehatan. Bercermin pada masa pendaftaran, tidak bisa berharap pada kesadaran dan kebijaksanaan paslon. Aturan main pilkada harus diilhami dengan perspektif yang benar-benar berbeda. Aturan yang mampu mencegah pengumpulan massa dan menimbulkan kerumunan. Kontestasi politik yang akrab dengan pengerahan massa mesti disingkirkan. Bahkan jika dirasa tidak cukup dengan revisi PKPU, pemerintah bersama DPR harus bekerja keras merevisi Undang-Undang Pilkada agar bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Bila perlu, karena kampanye akan mulai digelar pada 26 September, Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Belum berubahnya Undang-Undang Pilkada juga yang menjadi alasan KPU masih memperolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada. Undang-Undang Pilkada memang merinci jenis kampanye termasuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan lain itulah yang diperjelas lagi dalam peraturan KPU. Dalam pasal 63 ayat 1 PKPU nomor 10/2020 disebutkan ada 7 kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye, antara lain rapat umum, kegiatan kebudayaan atau pentas seni, panen raya dan atau konser musik, serta kegiatan olahraga, gerak jalan santai dan atau sepeda santai. PKPU itu menginduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada. Sebelum memasuki masa kampanye, KPU harus berjibaku untuk menyempurnakan aturan progresif dan adaptif guna melarang kegiatan yang bisa mengumpulkan massa. Aturan main yang jelas dan tegas serta didesain untuk menghindari penumpukan atau pertemuan massa dan lebih mengutamakan kampanye yang termediasi. Yang harus ditanamkan kepada para penyelenggara dan kontestan pilkada, pandemi COVID-19 memang menuntut semuanya beradaptasi, tidak terkecuali kampanye politik. Unjuk kekuatan politik bukan lagi dengan banyak-banyakan mengumpulkan massa, tetapi bagaimana mendesain kampanye yang lebih pada pemberdayaan rakyat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, saya tadi barusan buka-buka PKPU nomor 10 tahun 2020 dan itu situ memang dikatakan bahwa boleh berkumpul dengan jumlah orang maksimal 100 orang dan satu sama lain menjaga jarak minimal 1 meter. Dan di tengah kondisi Indonesia sekarang, iya sih memang bahwa kita sudah mulai online daring, tapi kan banyak sekali daerah, terutama yang menghadapi pilkada, internetnya belum bagus, gawainya belum punya semua. Nah kalau kemudian dibatasi bahwa kerumunan di dalam pilkada ini kampanye hanya boleh lewat daring, apa ia bisa sampai Bang? Karena gadgetnya saja tidak punya, sinyalnya juga susah. Bagaimana Bang Don? Leo, betul di beberapa daerah atau di banyak daerah mungkin masih menjadi persoalan tentang kepemilikan gadget ini. Tetapi sepanjang pengalaman saya dan saya kira Leo juga punya pengalaman yang sama, ketika ada pilkada, termasuk pilpres kemarin, pembicaraan tentang calon itu sampai ke rumah-rumah. Sampai di keluarga, pembicaraan antara kerabat, pembicaraan antara teman, pembicaraan antara kelompok, semua pilkada dan tentang calon masing-masing. Sehingga tempo hari itu kan ada bilang ini soal pilkada atau pilpres itu bisa menimbulkan persoalan. Kira-kira artinya sebetulnya, artinya awareness publik tentang pilkada itu sebetulnya sangat tinggi. Gitu. Maka memang menjadi persoalan di saat-saat seperti ini, apakah masih relevan misalnya mengumpulkan orang gitu ceritanya. Satu, kedua di saat seperti ini tadi betul ada beberapa ada keterbatasan, tapi di banyak tempat device atau platform untuk bisa menangkap visi, misi atau pengenalan pada kandidat itu banyak sekali gitu. Toh dia taruh banyak yang menaruh baliho dan seterusnya itu di mana-mana. Itu sudah cukup untuk membuat orang mengenal gitu. Memang yang jadi soal itu adalah pengenalan yang lebih mendalam tentang track record seseorang. Omongan tidak cukup untuk mengenal seseorang, tapi track record seseorang itu mungkin akan lebih bisa dipercaya. Tetapi kan menurut saya hari-hari begini publik sudah bisa mencari sendiri tentang siapa yang layak. Itu Bang Don sudah sebutkan tadi di dalam pilpres yang lalu pun, kalau kita mengingat lagi Bang, ada naik turun dukungan. Waktu itu analisanya jelas bahwa Pak Jokowi pada saat itu sedang relatif tidak begitu tinggi dan di saat-saat terakhir ada pertemuan massal yang banyak sekali orangnya di situ dan itu yang katanya adalah mengangkat suaranya begitu rupa karena ada interaksi kuat antara waktu itu calon Presiden Jokowi dengan rakyatnya. Nah kalau hal itu dilarang di pilkada ini, bukankah merugikan calon kepala daerah Bang? Setuju bahwa mengumpulkan massa itu punya efek pada cara orang melihat seorang kandidat. Tetapi menurut saya sekarang ini saatnya untuk mengubah mindset kita tentang kandidat yang kita pilih. Kita tidak harus selalu begitu. Dan apalagi dalam situasi seperti sekarang. Pilihan kita itu sebetulnya begini. You mau memilih demokrasi atau memilih sehat sekarang ini? Fakta di tempat kita sekarang, mortality rate kita masih jauh di atas WHO. Positivity rate kita juga masih jauh di atas WHO. Ada 14%, sementara WHO mengatakan hanya 5%. Kalau lihat situasi seperti itu, apalagi setelah pendaftaran pilkada, kita tahu ada 60-an orang yang kena kandidat loh, yang terkena COVID. Kemudian ada 200-an pelanggaran ketika pendaftaran. Lalu kemudian ada lebih dari 60% daerah itu adalah daerah merah dan daerah sedang. Coba bayangkan kalau ada perkumpulan di situ. Di tengah-tengah situasi kita suffering dengan COVID, di tengah-tengah struggling tentang COVID, ini menjadi klaster yang sangat berbahaya. Karena itu ketika editorial memilih untuk mengatakan, harus ada, misalnya membatalkan saja semua pertemuan umum itu. Gitu. Betul bahwa itu bertentangan dengan undang-undang. Tapi apa sih undang-undang kalau kita misalnya buat perpu lagi, misalnya untuk membuat itu, untuk mengubah undang-undang itu, mengubah itu kan bisa, gitu misalnya. Karena menurut saya PKPU yang kemarin dibuat, yang masih memungkinkan orang berkumpul, masih memungkinkan orang bisa musik, bazar dan seterusnya, itu dibuat ketika pandemi. Kenapa tidak bisa menangkap situasi seperti sekarang? Dan orang tahu bahwa kecenderungan itu akan tetap belum ada tanda-tanda ini akan menurun. Sekarang Presiden Jokowi menugaskan khusus Luhut Panjaitan sama Doni Monardo untuk menurunkan itu. Ya kita akan lihat situasinya. Tetapi sampai sekarang ini sih belum ada tanda-tanda itu akan menurun. Ditambah dengan perkumpulan massa seperti ini, kita melihat bahwa ini berbahaya dan menurut saya ini lampu merah. Dan yang paling penting ini adalah soal keselamatan kita, gitu. Soal keselamatan umum. Leo, coba dengar kesaksian-kesaksian banyak orang yang kehilangan keluarga. Selalu ada penyesalan, tapi penyesalan kan selalu datang belakangan.
Dan kemudian kita juga melihat mestinya ya sebuah kejahatan untuk mengumpulkan orang saat-saat seperti ini. Dan Bisa dianggap begitu ya? Bisa dianggap begitu. Iya. Ini musuh yang tidak kelihatan, virusnya kan tidak kelihatan. Oke, Gitu. masalahnya kita negara hukum, Bang, dan Betul. ketika peraturan KPU atau undang-undang pilkadanya belum berubah, Betul. kan akhirnya ketika kita menyimpanginya bisa dianggap melawan hukum. Tapi kita akan bahas di bagian berikut, Bang Don, dan tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat pemirsa. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Medan, Sumatera Utara. Ada Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi. Pak Sukiwi, silakan Pak, pendapat Anda. Bagaimana demokrasi kerumunan ini? Bapak masih membolehkan atau bagaimana? Kalau pendapat saya, ini KPU harus tegas. Karena situasi ini sangat berbahaya. Ya, kalau memang yang namanya demokrasi itu mustahil kalau nggak berkerumun. Karena mereka ingin berkuasa itu pasti ingin mencari massa yang sebanyak-banyaknya yang mengikuti dia. Sehingga nampak banyak yang mendukung. Tetapi dalam kondisi COVID-19 ini, maka kita sangat membutuhkan peraturan yang tegas. Dan juga setiap calon pemimpin pilkada ini, calon pimpinannya, harus ada kepekaan. Mereka itu harus peka bahwa kondisi sekarang ini, jangan nanti dia menang, tapi rakyatnya mati. Rakyatnya korban. Kita perlu ada kesehatan, baru bisa mengadakan pembangunan. Pak Sukiwi, peraturan KPU-nya masih membolehkan pertemuan massal. Ini seharusnya kalau menurut Anda diubah, dihapuskan, atau bagaimana Pak Sukiwi? Ya harus diubah dan dihapuskan. Karena apa? Demi keselamatan, demi kesehatan daripada rakyat, demi untuk orang banyak, bukan untuk kemenangan kekuasaan itu. Makanya saya himbau kepada rakyat, pilihlah kepala daerah yang sungguh-sungguh peka, yang sungguh-sungguh peduli terhadap COVID-19 ini. Ini salah satu poin kita untuk memilih kepala daerah. Itu kata Jangan Terima asal kasih. milih yang hanya mau merebut kekuasaan hanya untuk ambisi dia pribadi. Terima kasih. Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Vence di Manado ya. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Don. Wah, pagi, menarik memang menarik topik ini. Kemarin juga saya sudah diskusi dengan teman-teman. Saya bilang, loh, ini tahapan kampanye kan bisa diatur kembali walaupun itu sudah ada dalam peraturan PKPU nomor 10 itu. Artinya bahwa peraturan dalam konteks bagaimana kita mensukseskan pilkada tanggal 9 Desember nanti itu harus disesuaikan dengan kondisi real yang terjadi di negara kita. Artinya begini Bung Leo, kalau kita berbicara demokrasi kerumunan, ya itu memang salah satu amunisi bagi para peserta kan. Cuma persoalannya kan ada aturan pemerintah bahwa kita jaga jarak, kita pakai masker, kita tidak boleh berkerumun. Nah ini karena ini ada aturan khusus, makanya sesiogianya saya kata kalau Bung Leo tanya sama saya, peraturan PKPU di mana konser itu bisa dilaksanakan, itu bisa dirubah, bisa saja. Yang penting bagaimana ujung-ujungnya menyelamatkan negara kita dari masalah yang sangat serius ini. Itu saja barangkali Bung Leo. Terima kasih, selamat pagi Pak Don. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pertanyaannya begini Bang Don, PKPU nomor 10 2020 kan itu adalah perubahan dari PKPU nomor 6 2020. Kemudian pada tahun 2020 semua. Pada 2020 semua. Lalu ada Undang-Undang Pilkada yang juga sebenarnya adalah revisi atau dari Perpu nomor 2 karena memundurkan waktu pilkadanya. Tentang penundaan. Nah, ini apakah kemudian semuanya harus diubah lagi? Sebetulnya apa sih yang susah diubah? Kalau memang situasi itu menuntut seperti itu. Sekarang semua orang sadar bahwa itu ada darurat kesehatan. Kita sebetulnya ada masalah. Kita menderita, banyak orang menderita, banyak yang meninggal. Mestinya situasi ini kalau sudah dianggap sebagai sebuah kedaruratan, pemerintah bisa menggunakan diskresi kan. Asas-asas dalam hukum itu orang boleh melakukan penyimpangan hukum atau melakukan diskresi karena hal-hal yang darurat seperti ini. Dan itu sekarang
mumpung belum kampanye, belum jalan ya, belum jalan penuh, rasanya seperti diusulkan oleh Pak Vence maupun Pak Sukiwi, ini perlu diubah gitu. Toh yang kita sesalkan sebetulnya, betul PKPU berpegang pada ketentuan undang pilkada, tapi itu kan terlalu legalistik. Mestinya sudah bisa dilihat bahwa situasi seperti ini tidak ada tanda-tanda turun, paling tidak udahlah semua ketentuan yang berkaitan dengan pengumpulan massa ditiadakan dulu. Menggunakan device yang lain, mungkin difasilitasi dengan kampanye jarak jauh, mungkin difasilitasi dengan konser jarak jauh, dan seterusnya yang memungkinkan tetap semarak jalannya pilkada atau kampanye, tetapi tidak membuat orang berkumpul. Ini betul-betul sebuah exception. Dan kalau exception, menurut saya sih Presiden juga bisa menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan perpu. Gitu. Kalau tidak, semua langkah, semua usaha untuk menurunkan daya tular, menurunkan tingkat kematian, dan menyelesaikan soal COVID kita, itu akan makin panjang. Jangan sampai betul dalam tulisan di media Indonesia yang mengatakan jangan sampai kemudian pilkada ini menjadi membawa malapetaka. Beberapa waktu lalu kita bicara waktu pendaftaran, kita sudah mengingatkan jangan sampai pilkada itu menjadi salah satu klaster penularan ini. Gitu. Ini harus diubah undang-undang pilkadanya atau cukup peraturan KPU-nya saja yang diubah, Bang? Kalau peraturan KPU mengatakan dia bersumber pada undang-undang pilkada, berarti kan peraturan KPU kan tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Tapi kemudian Perpu kan bisa membuat soal-soal metode kampanye massal seperti ini bisa ditiadakan dulu sementara ini, lalu kemudian setelah itu mungkin juga sudah bisa paling tidak orang ketika membuat undang-undang ini harus ada contingency plan untuk membuat kalau situasinya A, ceteris paribus begini akan begini gitu. Saya kira sekarang ini saatnya untuk membuat sanksi hukum. Orang mengatakan bagaimana kalau diskualifikasi, itu juga bagus. Memang terlalu berat begitu. Tapi kan ada juga sanksi politik yang mungkin soal bukan diskualifikasi. Ada juga sanksi moral. Betul, sekarang pilihannya adalah pada bagaimana syahwat politik kita, terutama para paslon, untuk tidak boleh mengabaikan dan membuat orang menderita, membuat orang kehilangan kerabat, membuat orang meninggal begitu banyak. Ini saat-saat yang menurut saya mungkin pilihan hukum itu terbatas, mungkin pilihan politik itu terbatas, tetapi ini saatnya memilih apa kata hati kita dalam situasi seperti ini. Itu namanya pilihan etis atau pilihan moral. Kalau sudah begini banyak permintaan atau dalam tanda petik tekanan Bang kepada KPU, kepada penyelenggara pemilu, tapi ternyata kemudian PKPU-nya tidak diubah. Apa konsekuensi yang mungkin terjadi kalau tetap saja ada pengumpulan massa dengan mematuhi aturan-aturan protokol? Ya, sekarang di level pelaksanaan itu kan ada tim gugus tugas. Sekarang Pak Luhut bekerja diminta untuk menyelesaikan ini. Saya kira di samping menyelesaikan soal COVID di beberapa daerah yang non pilkada, ini saat yang bagus untuk menertibkan pilkada. Toh kampanye itu kan semua terencana. Kampanye itu semua tahu tempat dan waktunya. Saya kira polisi, anggota TNI, siapapun saja aparat yang ditugaskan untuk itu, saatnya menertibkan itu. Bila perlu, kalau ada tanda-tanda tidak mengikuti protokol kesehatan, bubarkan saja. Berani itu, harus berani membubarkan. Ini cerita atau ini pilihan-pilihan yang sulit, tetapi ini adalah pilihan-pilihan yang bisa menyelamatkan kita semua. Baik, semoga kita semua sama-sama menjaga kesehatan kita. Bang Don Bosco Salmon, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Leo, selamat pagi. Pemirsa, di masa pandemi kali ini unjuk kekuatan politik bukan lagi dengan banyak-banyakan mengumpulkan massa, namun bagaimana mendesain kampanye yang lebih pada pemberdayaan rakyat. Kita nantikan kepekaan penyelenggara dan kontestan pilkada untuk memastikan tidak ada epicentrum penularan COVID-19. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.